Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di Purwanto, tentunya tetap di channel kesayangan Anda di Purwanto Satria Naga. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya tertarik untuk membahas dan mengkaji secara netral. Artinya ini sudut pandang saya, sebisa saya untuk netral karena saya tidak ada kepentingan di antara keduanya. Baik di Jember maupun di Surabaya, saya tidak ada kepentingan di antara keduanya. Dan mari kita kaji apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana aturan yang berlaku. Pertama yang harus kita ketahui adalah peraturan atau dasar hukum. Kalau di dunia hukum ya, tapi karena ini pertandingan, maka aturan pertandingan mana yang dipakai. Jadi setelah ditanyakan lebih lanjut dari beberapa informasi juga yang didapat, ternyata pada pertandingan Porprov 7 cabur pencaksilat di Lumajang pada tahun 2022 itu masih menggunakan peraturan pertandingan hasil Munas IPSI yang tahun 2012. Kebetulan saya masih pegang bukunya ini. Nah, untuk lebih paham tentang kronologi tersebut, maka kita perlu putar ulang kejadiannya seperti apa. Dan kita pakai slow motion. Oke. Nah, sudah lihat kan dari beberapa cuplikan-cuplikan yang sudah ditayangkan tadi. Pertama, ada dugaan yang merasa tidak terima kenapa harus didiskualifikasi kan ya. Kenapa harus didiskualifikasi? Tapi kita lanjut dulu kepada poin-poinnya. Apa saja sih yang bisa digunakan sebagai dasar aturan untuk mengkaji kejadian tersebut? Pertama, itu ada kemungkinan untuk sasaran ya. Ada kemungkinan sasaran. Kita baca aturannya. Di sini di poin 6.4 ya, itu di peraturan pertandingan hasil Munas 2012 itu di 6.4.1 itu ada pelanggaran berat. Yang poin A ini menyerang bagian badan yang tidak sah, yaitu leher, kepala, serta bawah pusat atau pusar hingga kemaluan. Serangan langsung ke seluruh tulang belakang, paha, dan tungkai bagian atas. Di situ dari video itu yang perlu dikaji adalah bagaimana kemudian lintasan serangannya. Kira-kira menurut teman-teman itu adalah lintasan serangannya sudah benar atau tidak, atau arah sasarannya. Oke, lintasan sasaran memang benar ke sini, tapi lintasannya apakah begini atau begini gitu loh. Keluarnya lintasan serangan itu apakah sudah benar atau tidak. Yuk kita lihat lagi. Kita slow motion. Sudah. Saya tidak perlu menilai, saya rasa gitu ya. Tidak perlu menilai. Kita lihat aja aturannya seperti itu. Sasarannya benar, tetapi kalau lintasannya salah itu juga tidak dibenarkan. Yang kedua kemudian setelah lintasannya benar mungkin sasarannya salah, itu juga tidak benar. Nah, kita cek dari video tersebut, teman-teman sekalian itu bisalah kemudian menilai ya seperti apa dan selanjutnya. Yang kedua adalah terkait dengan sudut pandang. Di posisi ini, di posisi pada saat pemukulan terjadi, pukulan beruntun 4 kali itu, posisi wasit itu ada di belakang, artinya membelakangi. Anggap ini sisi muka ya, ini sisi muka. Nah, kemudian wasit tuh posisinya nih di saya, di belakangnya. Sehingga kemudian saya rasa wasit pun juga ini tidak melihat terhadap, apakah itu tidak melihat betul lah, tidak nampak di depan mata, apakah itu kemudian lintasannya yang salah atau kemudian sasarannya yang salah, itu saya rasa kurang begitu melihat jelas gitu. Tetapi di sini ada dasar hukum selanjutnya atau aturan pertandingan selanjutnya, yaitu di poin I. Memegang, menangkap, atau merangkul sambil melakukan serangan itu adalah sebuah pelanggaran. Nah,
Mungkin pandangan saya ketika berhadapan seperti ini, kalau melihat terhadap dia kena di dada atau kena di leher, itu mungkin nggak terlalu nampak ya jurinya ya. Wasitnya yang di tengah, wasitnya yang mimpin maksud saya. Tapi kalau kemudian ada rangkulan mungkin di sini, kemudian merangkul kemudian merangkul megang sambil mukul, nah itu mungkin yang terlihat oleh wasit juri seperti itu. Karena sudut pandang itu menentukan, kita menentukan bagaimana menilai, karena sudut pandang yang saya lihat dari video itu adalah wasit jurinya ada di belakang. Ada di belakang sehingga yang terlihat mungkin adalah pegangannya. Mungkin ya, ini hanya asumsi gitu. Letak kebenarannya seperti apa ya nggak tahu gitu. Yang ketiga, kalau terkait dengan diskualifikasi, itu kita lihat aturannya ada di hukuman. Di hukuman ya. Hukuman itu terdiri dari 3 bagian. Pertama itu teguran. Teguran ya pengurangan nilai aja. Terus yang kedua adalah peringatan. Yang ketiga adalah diskualifikasi. Nah, di diskualifikasi ini kita baca. Di peraturan 6.6.3 itu diskualifikasi di poin C ini yang bisa digunakan. Melakukan pelanggaran berat dengan hukuman peringatan 1 atau teguran 1 yang menyebabkan lawan cedera dan tidak dapat melanjutkan pertandingan atas keputusan dokter pertandingan. Nah, di situ ya aturannya ya. Jadi yang bisa dilakukan sebagai diskualifikasi itu salah satunya yang berperan adalah tim medis gitu. Tim medis di sini ketika sudah ditegur ya, teguran pertama. Nah, setelah jatuh teguran pertama kemudian dipanggil medis untuk memeriksa. Setelah diperiksa oleh medis dan medisnya menyatakan unfit gitu ya. Jadi secara aturan, secara prosedural berdasarkan aturan pertandingan yang 2012 itu memang wajar. Artinya kemudian ketika ada diskualifikasi itu wajar secara aturan. Kalau realnya di lapangan nggak ngerti. Kenapa? Karena sudut pandang, lagi-lagi di wasit juri itu sudut pandang. Makanya kemudian jurinya itu dibuat 5 dan wasit 1 di tengah. Artinya kan total yang menilai itu kan ada 6. Itu untuk menghindari sudut pandang itu tadi. Karena yang namanya manusia kan juga terbatas. Bahkan ketika kita wasit juri pun menilai, ada serangan yang bunyinya keras, duar gitu. Posisinya menghadap begini, kemudian tendangan sabit, dor gitu. Tetapi kemudian kita tidak melihat secara langsung, maka itu tidak perlu dinilai gitu. Yang terlihat jelas gitu serangannya. Terus apakah kemudian video itu bisa dijadikan sebagai alat bukti? Nah, di sini saya sempat baca ya, tunggu sebentar. Jelas ya, di 2.14 alat perekam suara atau gambar, operator dan perlengkapan dalam kurung, alat ini tidak merupakan alat bukti yang sah dalam menentukan kemenangan. Jelas di sini ada dasar yang menyatakan bahwa video itu tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mutlak atau tidak dibenarkan maksudnya gitu. Kesimpulannya dari apa yang telah kita baca, pertama kalau dilihat dari lintasan dan arah sasarannya ya, lintasan dan arah sasarannya itu apakah sudah benar atau tidak, kan kita bisa slow motion. Walaupun ini tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti, hanya sekedar wawasan saja, atau juga mungkin keputusannya sudah selesai, sudah jadi keputusan gitu. Terus yang kedua adalah apakah ada rangkulan atau memegang sambil memukul, itu poin yang kedua. Yang ketiga adalah kemudian ini ketika dinyatakan teguran itu kemudian diperiksa oleh tim medis, maka di sini kan tim medisnya yang menentukan apakah itu fit atau unfit. Ketika tim medisnya sudah menyatakan itu unfit atau tidak dapat melaksanakan pertandingan, maka ketika ini sudah jatuh teguran, maka dilanjutkan untuk kemudian memang diskualifikasi seperti itu. Maka di sini juga dalam penentuan kemenangan itu faktornya banyak. Ada faktor dari atlet itu sendiri, faktor dari juri atau wasit juri, dan juga dari tim medis juga terkadang bisa menentukan kemenangan. Disitulah. Jadi di situ kan ada circle yang mengatur bagaimana kemudian
berusaha menciptakan peraturan yang seadil-adilnya. Namun ya pastilah ada celah gitu, ada celah yang kemudian tidak bisa sempurna. Nah, menurut teman-teman nih, dari apa yang sudah saya jelaskan tadi, lebih condong kemana gitu, atau keputusan wasit jurinya tuh sudah benar, atau kemudian di medisnya, atau di apanya, silahkan komentar di sini ya. Yang terpenting saya sudah menjelaskan secara rinci bagaimana aturannya gitu, dan bagaimana terkait dengan sudut pandang juga menentukan. Oke, langsung saja ya. Terima kasih. Terakhir, kalau saya salah, saya mohon maaf. Saya hanya berusaha mengkaji secara netral apa yang sebenarnya terjadi di gelanggang tersebut gitu ya. Ya, disayangkanlah, mudah-mudahan setelah ini nggak terjadi hal-hal yang sedemikian gitu. Karena kita kan silat juga sambung silaturahmi gitu. Dicari titik temunya di mana gitu, dan di mana kesalahan ini terjadi supaya dievaluasi untuk kedepannya supaya tidak terjadi lagi. Itu saja sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.